Oke, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan yang jumpa lagi di sini bersama kami di sini di channel Situs Edukasi, dan tentu kami akan berbagi tentang soal pedagodik pada part 5 ya. Ini adalah pedagodik part 5. Tapi sebelum kita ke pembahasan soalnya, kita di sini coba bahas dulu informasi CPNS terbaru ya, bahwa pelaksanaan tes SKB digelar pada bulan April ya, akhir April atau pada bulan Mei ya, pada bulan Mei. Nah, di sini untuk informasi CPNS pada tahun 2020 ini terkait virus atau wabah penyakit yang sedang melanda Indonesia sendiri. Oke, semua kita makin sehat selalu dan tentunya bisa menjalankan aktivitas kita selalu untuk menghadapi daripada seleksi kompetensi bidang tahun 2020 ini. Oke, langsung aja. Untuk kisi-kisinya silakan Anda download di link deskripsi di bawah untuk kisi-kisi daripada SKB Pedagodik Guru pada part 5 ini. Dan yang belum nonton untuk part 1, 2, 3, dan 4 silahkan lihat di deskripsi di bawah, sudah kami siapkan daripada video tutorial untuk guru pedagodik part 1, part 2, 3, dan 4. Sudah ada di deskripsi di bawah ya. Untuk kisi-kisi, download di link deskripsi di bawah juga sudah kami siapkan. Oke, sudah sangat jelas bukan? Oke, kalau sudah di-download semuanya, lanjut kita ke pembahasan soalnya. Soal nomor 1. Proses mengumpulkan informasi atau bukti melalui kegiatan pengukuran, menafsirkan, mendeskripsikan, dan menginterpretasikan bukti-bukti hasil pengukuran disebut A. Pengukuran, B. Penilaian, C. Evaluasi, dan D. Observasi. Jawabannya adalah yaitu B. Ya. Kenapa B? Kita lihat pembahasannya. Karena pengukuran adalah kegiatan membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria atau ukuran. Penilaian adalah proses mengumpulkan informasi bukti melalui kegiatan pengukuran, menafsirkan, mendeskripsikan, dan menginterpretasikan bukti-bukti hasil pengukuran. Evaluasi adalah proses mengambilkan keputusan berdasarkan hasil-hasil penilaian. Jadi, yang paling tepat adalah yaitu B, hasil penilaian. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 2. Suatu bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas situasi sungguhnya disebut A. Penilaian formatif, B. Penilaian autentik, C. Penilaian sumatif, dan D. Penilaian reflektif. Mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah yaitu B. Kenapa B? Kita lihat pembahasannya. Karena suatu bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas situasi sungguhnya disebut penilaian autentik. Ya, autentik yaitu B. Jadi tempat adalah itu B. Jelas kan? Oke, lanjut ke contoh soal nomor 3. Dalam suatu kegiatan pengukuran, seorang siswa dapat menjawab 8 soal dengan benar dari 10 soal yang harus dikerjakan. Sisanya dijawab salah. Jika soal tersebut berbentuk BPS, tingkat penguasaan siswa disebut adalah A. 80%, B. 75%, C. 68%, D. 60%. Yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah yaitu D. 60%. Apa? Lihat pembahasannya. Jadi, di sini rekan, menurut teori probabilitas, option B dan S, ya ini maksudnya, masing-masing mempunyai nilai kemungkinan yang sama untuk dipilih, yaitu per setengah. Kemungkinan siswa menjawab benar soal tipe objektif sangat besar. Dengan demikian, diperoleh hubungan bahwa jumlah jawaban yang benar sama dengan banyak jumlah yang benar-benar dikuasai ditambah dengan banyak jawaban yang ditebak. Jika dimisalkan jawaban siswa yang benar-benar dikuasai sebanyak X, maka dipenuhi persamaan
8 sama dengan X. Ditambah dalam kurung 10 dikurang X dalam kurung 1/2 kali sama dengan 6. Jadi tingkat penguasaan siswa adalah 60%. Ya, untuk option probability BPS. Jadi yang paling tepat adalah yaitu D, 60%. Ya, saya yakin Anda menjawabnya A ya, padahal ini salah. Ya, jadi yang paling tepat adalah yaitu D. Jelas? Oke, hati-hati dan lanjut kita ke contoh soal nomor 4. Hasil ulangan akhir semester mata pelajaran matematika di kelas 7A yang terdiri dari 40 siswa. Diperoleh hasil sebagai berikut. Sebanyak 24 orang memperoleh nilai 70 ke atas. Sebanyak 10 orang memperoleh nilai antara 50 sampai 70. Yang lain memperoleh nilai 50 ke bawah. Jika nilai KKM matematika 70, maka persentase siswa yang belum lulus adalah A. 40%, B. 60%, C. 15%, dan D. 25%. Mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah yaitu A. Kenapa A? Lihat pembahasannya. Siswa yang lulus KKM adalah siswa yang mendapatkan nilai 70%. Ya, 70% ke atas, yaitu 24 orang. Ya, ingat 24 orang. Karena batas lulus KKM adalah 70. Siswa yang belum lulus KKM adalah 10 orang dan sisanya yakni 40. Dikurangi dalam kurung 24 tambah 10 sama dengan 40 dikurang 34 sama dengan 6. Dengan kata lain, siswa yang belum lulus KKM adalah 10 tambah 6 siswa sama dengan 16 siswa. Dengan demikian, persentasenya adalah 16 dibagi 40 kali 100 sama dengan 40%. Ya, jadi yang paling tepat adalah yaitu 40%. Jelas kan? Oke, sudah jelas. Lanjut kita ke contoh soal nomor 5. Tapi sebelum kita ke contoh soal nomor 5, ini hanya beberapa soal saya bahas. Buat Anda yang ingin versi lengkap di sini, silakan tinggalkan email Anda pada kolom komentar ya, untuk kami kirimkan versi lengkap dari soal pedagodik ini. Dengan syarat like dan subscribe agar kami semangat untuk mengirimkan Anda daripada soal versi lengkapnya. Oke, kalau sudah subscribe, kita lanjut ke contoh soal nomor 5. Bu Sari melakukan penilaian proses dan hasil belajar mata pelajaran bahasa Inggris yang menunjukkan hasil bahwa ada sedikit peserta didik yang belum mencapai nilai 75 dari skala 0 sampai 100. Tindakan pertama yang harus dilakukan Bu Sari adalah A. Melakukan pembelajaran remedial. B. Memastikan penyebab terjadinya tersebut. C. Menyiapkan program untuk pembelajaran pengayaan. D. Mendiagnosis kesulitan yang dialami siswa sedikit tersebut. Yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah itu D. Kenapa D? Kita lihat pembahasannya. Jadi, kasus yang dialami Bu Sari merupakan suatu kasus yang sering terjadi di dalam kelas. Langkah pertama yang harus dilakukan Bu Sari adalah mendiagnosis kesulitan yang dialami siswa tersebut. Setelah terdeteksi, langkah berikutnya dapat berupa pemberian pembelajaran remedial. Ya. Pembelajaran remedial. Ya. Oke. Jadi yang tepat adalah yaitu D. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 6. Validitas yang berkenaan dengan aspek sikap,
kepribadian, motivasi, minat, bakat termasuk ke dalam A. Validitas konstruk, B. Validitas konten, C. Phase validity, dan D. Criterion related validity. Jawabannya adalah A. Kenapa A? Validitas yang berkenaan dengan aspek sikap, kepribadian, motivasi, bakat tersebut ke dalam validitas konstruk. Ya, jadi yang tepat adalah yaitu A. Oke, lanjut kita ke contoh soal nomor 7. Kisi-kisi tes tertulis antara lain bermanfaat untuk A. Menjamin penyebaran butir soal yang merata dari segi kemampuan diuji. B. Menghindari ketimpangan proporsi dari kemampuan-kemampuan yang diuji. C. Menghindari pengujian terhadap kemampuan yang belum dipelajari siswa. D. Diperolehnya soal yang setara kualitas dan muatan walaupun penulis berbeda. Yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah yaitu A. Kenapa A? Kita lihat pembahasannya. Kisi-kisi adalah suatu acuan berbentuk rangka mengenai alokasi bahan, tipe bentuk tes, aspek intelektual, taraf kesukaran, jumlah soal, dan persentasenya. Kisi-kisi berfungsi untuk memperoleh peta penyebaran butir soal ya. Peta penyebaran butir soal. Bentuk soal aspek intelektual, taraf kesukaran, jumlah soal, dan persentase yang dapat disebar merata. Jadi jelas yang tepat adalah yaitu A. Oke. Lanjut ke contoh soal nomor 8. Salah satu rambu-rambu dalam menyusun soal HOT adalah berfungsian stimulus. Berikut adalah kriteria stimulus yang baik kecuali A. Mengantar pada pertanyaan, B. Secara faktual benar, C. Substantif menarik dibaca, dan D. Parsial dalam sajian. Jawabannya adalah D. Parsial dalam sajian. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Karena rambu-rambu dalam menyusun soal HOT adalah berfungsi stimulus. Dalam menyusun soal, stimulus yang baik adalah sebagai berikut. Substantif ada, dan menarik untuk dibaca. Menarik perhatian bagi peserta didik, ditulis dan dirancang sebagai baik. Cukup menantang, tidak terlalu mudah, ya, tidak terlalu sulit, secara faktual benar. Ada, mengantar pada pertanyaan dan cerita utuh dan serba cukup. Pertanyaan ada. Yang tidak ada adalah yang ini. Jadi yang tepat adalah yaitu D. Jelas? Jelas rekan? Karena pertanyaannya kecuali. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 9. Berikut ini merupakan karakteristik soal HOT. Kecuali A. Non-algoritmik, kompleks, diperoleh berbagai solusi, melibatkan ketidakpastian. B. Soal non-rutin, kontekstual, melibatkan antardisiplin ilmu, konseptual. C. Selalu soal cerita, bukan pilihan ganda, soal terbuka dan bentuk komputasi. D. Melibatkan proses kognitif dasar untuk menetralisasi dan mengorganisasikan informasi, keterampilan analisis dan sintesis, serta proses kreativitas dan evaluasi. Oke, lihat jawabannya adalah yaitu D. Kenapa? Pembahasannya, semua jawaban benar kecuali pilihan D. Jadi yang tidak benar adalah yaitu D, rekan-rekan ya. Jadi yang soal HOT itu ini, yang kecualinya adalah D. Oke, lanjut kita ke contoh soal terakhir. Itu contoh soal nomor 10 yang saya harapkan Anda menjawabnya pada kolom komentar. Karena di sini saya maunya Anda bisa berbagi dan keseriusan Anda untuk menjawabnya pada kolom komentar di bawah. Kita serahkan kan ya. Oke, kalau sudah ready, kita langsung ke soalnya. Tujuan utama guru melakukan kegiatan refleksi dalam pembelajaran adalah untuk A. Melakukan peningkatan nilai KKM, B. Melakukan program remedial dan pengayaan, C. Memperbaiki kinerja guru dalam pembelajaran, dan D. Memperbaiki mengembangkan pembelajaran. Oke, silakan. Yang mana nih rekan-rekan guru jawabannya?
Silakan jawab pada kolom komentar. Dan buat Anda yang ingin versi lengkap dari soal ini, silakan tinggalkan email Anda pada kolom komentar ya untuk kami kirimkan versi lengkapnya dengan syarat ya subscribe dan like. Ingat ya, dengan syarat subscribe dan like agar kami terus bersemangat membuat video-video bermanfaat untuk banyak. Oke, demikian semoga bermanfaat. Terima kasih dan thanks for watching. Semoga kita sukses bareng bersama channel Situs Edukasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.